minta bertobat kan, Gitu bertobat. bertobat. Sedang kalau yang saya tahu kalau bertobat saya cukup sholat tobat tahun saya, ya kan? Iya. Sholat tobat, tahajud, hajat dan sebagainya kan. Nah ternyata di sana tobatnya beda, harus mandi tobat. Nah minta amalannya, mandi tobat gimana nih, kasih. Nah itu memang ekstrim ya, ngelakuinnya ekstrim. Terus lihat itu gimana? Oh, zikirnya kayak begini kan? Banyak banget itu nggak? Yang ngeliat zikir banyak, tapi saya nggak ngelihat apa ya jumlah yang hari ini, tapi saya harus mampu. Prinsip saya udah yakin harus mampu bisa, harus tobat, karena saya harus benar tobat. Iya. Saya pengen punya pondok pesantren yatim piatu. Niat saya, tapi belum kecapean. Ya sementara saya santun dulu lah, buat ngantunin yang membutuhkan. Kembali lagi, kenapa saya lihat anak yatim yang harus saya santunan? Kecil saya, tidak ada punya siapa-siapa, tidak ada apa-apa, harus saya hidup sendiri. Merasakan di situ ya, Pak? Nah, merasakan diri saya tidak punya siapa-siapa gitu. Itu sampai berapa kecamatan tuh kan, Pak? Kalau 300 itu kan banyak juga kalau kita. Banyak. Saya ngambil dari pondok pesantren ini 50, pondok pesantren 50. Nanti pada saat saya punya hajat, saya undang tempat saya jemput pakai mobil, saya kumpulin. Nanti saya kembali nanti saya kembali lagi. Gitu. Ya alhamdulillah, walaupun seperti itu, seperti kembali lagi nol lagi sekarang, tetap saya bersyukur. Saya bersyukur kemana karena yang saya cari dari dulu tidak ada sih. Artinya kalau dulu, saya baru ngerti siratal mustaqim ada di surah Fatihah, bahasanya tunjuk itu. Yang kamu cari bukan di mana-mana, ya itu ada yang kamu sering baca. Siratal mustaqim, jalan yang lurus yang menuju Allah itu nggak ada lagi. Makanya saya coba dengan begini, saya berusaha semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri pada Allah. Karena diri saya dosa yang sangat penuh lah pada diri saya. Saya paling takut dengan ajak Allah, apa yang Allah nanti berikan buat saya. Terus, kok bisa sampai ketarik ke sini? Awalnya. Ya itu yang tadi awal kan saya bilang tadi. Setelah saya collab, kan saya dagang. Nah, saya dagang yang seharinya saya dapat 300-500 penghasilan istilahnya. Kok tiba-tiba saya dapat uang kok cuma 3.000 rupiah gitu. Sehari, besok nggak dapat, besok 3.000 lagi, 2 kali lagi nggak dapat, ada apa gitu? Nah, saya nggak ngerti. Terus kata teman-teman saya penjual gitu kan, mungkin bapak ada musilin, gitu. Lagi, atau memang dulu itu buat orang lain, bukan buat diri saya kan? Bisanya buat diri sendiri nggak bisa, mungkin juga seperti itu. Nah, tiba-tiba saya ngeliat YouTube-nya apa ya? Pendepokan lah, teman-teman pendepokan saya kaji, saya pelajari ini dan sebagainya. Akhirnya mentok lah, saya masuk, pulang sholat Jumat, selesai dikasih Sherlock, langsung terbang pakai motor langsung ke sana, tempo 3 jam sampai di Bojonegoro. Baru konsultasi bla 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 seperti itu. Saya konsultasi apa yang diberikan, ini saya kembalikan lagi pulang. Usaha kembali lagi, ternyata tidak ada reaksi. Hasilnya tetap nihil. Bahkan boleh dibilang uang yang di rekening saya bisa dikuras orang tanpa disengaja, tadi seperti itu. Nah, ya udah kembali lagi, mungkin ini pencucian diri. Kalau bahasa orang sekarang pencucian diri, pembersihan lah. Ya saya terima, semua saya syukuri. Terus kan kembali lagi ke sana, kasih minta bertobat kan, gitu bertobat. Sedang kalau yang saya tahu kalau bertobat saya cukup sholat tobat tahun saya, ya kan? Sholat tobat, tahajud, hajat dan sebagainya kan. Nah ternyata di sana tobatnya beda, harus mandi tobat. Nah minta amalannya, mandi tobat gimana nih, kasih. Nah itu memang ekstrim ya, ngelakuinnya ekstrim. Terus lihat itu gimana? Oh, zikirnya kayak begini kan? Banyak banget itu nggak? Yang ngeliat zikir banyak, tapi saya nggak ngelihat apa ya jumlah yang hari ini, tapi saya harus mampu. Prinsip saya udah yakin harus mampu bisa,
harus tobat, karena saya harus benar tobat. Iya. Gitu. Harus tobat. Tapi penyampaiannya kan dulu bahasanya selama ditobat pikir tuh 10.000 sebelum subuh harus selesai. Iya. Nah 10.000 selesai, minggu pertama saya lakukan, hari ke-8 gagal, katanya harus ngulang. Ulang dari nol lagi. Sampai 4 minggu berturut-turut. Nah, akhirnya kok jalur gini saya nggak sampai-sampai kan, nggak bisa. Saya konsultasi lagi, lihat dari YouTube yang lain. Si konsultasi gini-gini, Bapak nggak usah dari ke sana, kalau emang nggak punya uang, cukup online, datengin majlis yang terdekat. Bapak tinggal di mana? Saya bilang saya di Andong. Kabupaten Boyolali. Oh berarti Bapak menujunya ke Padepokan atau Majelis Islah 3 yang dekat. Nah sana saya Majelis Islah 3, saya ketemu ketuanya Pak Suprianto. Itu belum selesai ya? Belum. Bapaknya itu? Belum. Masih kejang-kajing. Mau ditobat. Nah akhirnya saya dapat arahan situ ya, saya dengan seperti yang penuh bijak lah cara melakukannya. Akhirnya alhamdulillah tuntas. 41 tuntas, bahkan dikasih sedikit fondasi sampai puasa 21 41 selesai, langsung saya suruh upgrade ke pusat, bahasanya gitu. Ya udah. Atau mandi tobat apa Pak? Dapat apa? Ujian apa? Kalau mandi tobat pertama sampai yang sudah yang keempat ya, yang tergagal kan, yang ada bijaksananya, itu burung saya pada mati. Burung di rumah ya? Burung katuranggan, perkutut cemani, teman dan suami mati semua. Mati tanpa bangkai, tapi wujudnya utuh. Wujudnya burung itu kan biasa burung bunyi kan? Burung itu bunyi kan? Kok 3 hari burung saya nggak bunyi? Kenapa? Apa makanannya nggak ada? Saya lihat makanannya ada. Begitu saya lihat, saya angkat, loh, cuma bulu letok. Daging tulangnya nggak ada. Kalau burung mati itu mesti ada bangkainya kan? Iya. Tapi itu nggak ada. Gitu. Aneh saya bilang itu. Itu beberapa burung. Semuanya. Iya. Ada berapa waktu itu? Oh ada 7 katurangan. Semuanya seperti itu. Semua mati. Kan aneh saya bilang, wah. Bisa gitu. Ya, itulah keajaiban saat saya lagi mandi tobat. Terus amalan yang pernah saya lakukan tiap malam dulu, kayak zikir-zikir ijib-ijib itu, nggak sama sekali ada yang saya ingat. Hilang luntur semua. Itu hari keberapa Pak? 1 minggu? Sudah 2 minggunya. Kedua minggunya. Pokoknya jadi hilang semua. Terus satu persatu pustaka saya bahasanya kan, yang tadi yang pada datang semua tuh, yang kira-kira nggak mampu udah hilang sendiri, nggak ada. Kecuali yang berobat nah masih ada. Nah, terus jenengan gimana Pak reaksinya melihat kejadian itu? Ya mandi tobat aja seperti ini kan? Nah itu setelah saya merasakan mandi tobatnya dahsyatnya gitu kan. Itu belum amalan loh, belum namanya pikiran yang diberikan sesungguhnya kan. Baru hanya sebatas mandi tobat, bikin mandi tobat. Dahsyatnya luar biasa. Jadi yang barang saya yang tadi bilang cukup ampuh bahasanya. Ini dihilang, berarti kan lebih hebat lagi. Inilah milik Allah. Hijib di dalam pikiran aja hilang, yang waktu itu datangnya juga sudah hilang, maka kembali lagi lah. Inilah, ini Allah punya langsung. Jadi tambah yakin ya. Tambah yakin semuanya, ya udah semuanya. Alhamdulillah sampai selesai tidak ada kejadian lagi. Udah nggak ada kejadian lagi, alhamdulillah. Tapi kemarin saya waktu perjalanan yang amalnya yang ini. Pertualangan di jalan, keanehan-keanehan banyak, aura-aura negatif juga banyak, yang boleh bilang kayak menyerang gitu. Tapi saya bilang Bismillahirrahmanirrahim, selawat aja langsung mundur, ikut selawat mundur, ikut selawat mundur.